Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nainul Habib. Saya dari kelas PJJ PAI kelas A32 dengan nomor NIM 22811315665. Pada video kali ini saya memenuhi tugas daripada makul pendidikan luar sekolah, yang mana tugas ini diampu oleh Ibu Husnul Khotimah MPD ya. Jadi tugasnya adalah mahasiswa diwajibkan menjelaskan hasil penelitian jurnal tentang pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Nah, ada salah satu jurnal yang sudah saya download ya, yaitu jurnal dari Management and Social Science atau JMSC volume 1 nomor 1 Januari 2023, dengan penulisnya ada Raudatus Sa'adah dari UIN Sumatera Utara, kemudian Nurwinda Aulia Nasution, ada Hafsah Situmorang, dan Rizka Alfani. Nah, disclaimer dulu teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah tugas di mana tugas ini memberikan atau menjelaskan kembali hasil daripada penelitian ataupun karya ya yang telah dilaksanakan oleh seseorang dalam jurnal, kemudian diminta untuk kembali menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Nah, langsung saja, nanti apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun konten daripada penjelasan saya mengenai jurnal, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, jadi pendidikan di luar sekolah itu merupakan mekanisme yang menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkaya pengetahuan, keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Nah, kalau pendidikan non formal dalam konteks pendidikan Islam adalah pendidikan eksternal yang didasarkan pada niat dan motivasi masyarakat dengan tujuan pendalaman nilai-nilai Islam. Tentunya hal ini terlihat dalam implementasi selama ini lebih menekankan pada upaya membangun pengetahuan siswa dengan menitik beratkan pada internalisasi nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan. Jadi selain pendidikan yang ada di dalam sekolah, ternyata di masyarakat itu juga membutuhkan atau butuh anak-anaknya itu memiliki pendidikan yang ada di luar sekolah. Nah, jadi seperti itu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian itu kepustakaan. Nah, langsung saja teman-teman kita bahas terkait dengan materi yang ada pada jurnal ini, yaitu pembahasannya salah satunya ada jalur-jalur pendidikan dalam sejarah pendidikan. Nah, jadi kalau dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya jalur pendidikan di Indonesia itu terbagi menjadi 3 macam. Satu, pendidikan formal, yang kedua pendidikan informal, dan pembelajaran informal. Kalau pendidikan formal pasti kita tahu ya, pendidikan di sekolah, kemudian di madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, itu pendidikan formal. Sedangkan pendidikan informal itu adalah pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah, ataupun istilahnya seperti madrasah diniyah, kemudian seperti mengaji di TPA, TPQ, itu namanya adalah pendidikan informal. Kemudian pembelajaran informal, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara di luar sekolah. Contohnya seperti pembelajaran yang dilakukan dengan cara privat, kemudian pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara istilahnya kursus dan lain sebagainya. Nah, gitu. Kemudian membahas jurnal ini juga membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia ya. Sistem pendidikan di Indonesia pada awal perkembangan Islam itu dilaksanakan pada dasarnya adalah pendidikan di luar sekolah, ataupun kita menyebutnya adalah pendidikan informal. Nah, kemudian setelah Islam masuk, menyebar, pendidikan Islam mulai memperluas wilayah pendidikannya. Nah, jadi hal ini juga terpengaruh dengan adanya yang namanya pendirian surau atau langgar atau musola. Nah, dan masjid sebagai tempat pengajaran selain pendidikan di rumah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian berjalannya waktu, ternyata pendidikan di luar sekolah ini harus dan semestinya Islam itu memiliki pendidikan-pendidikan yang formal, sehingga
kemudian perkembangan waktu itu sistem pendidikan di Indonesia atau dalam konteks ini adalah pendidikan Islam, maka mulai menyentuh yang namanya sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan formal. Contohnya seperti madrasah aliyah, madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini tentunya ada pengaruh, ya. Jadi ada yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di luar sekolah. Nah, menurut yang disampaikan oleh jurnal ini, salah satunya adalah pengaruh pendidikan informal. Kemudian pengaruh pendidikan informal ini yaitu kegiatan yang terutama dilakukan dalam keluarga. Jadi interaksi antara keluarga dengan anak, interaksi antara ibu atau ayah dengan anaknya. Ini bisa kita lihat bahwasanya pendidikan tersebut biasanya adalah orang tua itu sedang melakukan pembelajaran atau proses pembelajaran kepada anak atau mereview ya materi-materi anak yang telah disampaikan di pendidikan formal. Jadi seperti itu. Kemudian pengaruh tradisi masyarakat. Nah, ini tradisi dan adat istiadat juga turut mempengaruhi adanya pendidikan formal. Jadi seperti itu, karena kegiatan pembelajaran itu untuk melestarikan dan mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terus kemudian ada juga pengaruh agama. Nah, jurnal ini mengatakan bahwasanya agama dapat memotivasi masyarakat bahwa belajar merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah bagi setiap orang. Nah, hal ini juga berkaitan dengan ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, dari sini. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi terkait dengan berdirinya pendidikan ekstrakurikuler juga. Nah, ini adalah untuk melestarikan budaya, kemudian ada aspek teoritisnya. Kalau aspek teoritisnya itu keberadaan pendidikan tidak hanya penting bagi sebagian orang saja, tetapi mutlak diperlakukan bagi masyarakat yang rentan atau yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga anak tersebut meskipun tidak mampu menyekolahkan di pendidikan formal, di sini ada pilihan, ada second option bahwasanya pendidikan itu bisa dilakukan di luar sekolah. Jadi seperti itu. Tapi hal ini tentunya akan akan bertabrakan dengan kebijakan pemerintah bahwasanya anak-anak yang ada di Indonesia itu harus wajib sekolah 12 tahun. Kalau sekarang malah ada sampai di perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi itu kan juga ada namanya kuliah, ada namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, jadi seperti itu. Mendorong supaya anak-anak yang ada di Indonesia itu sejahtera terhadap pendidikan atau bisa menempuh pendidikan. Nah, kemudian pengertian pendidikan agama Islam luar sekolah. Nah, ini kalau dalam menurut ahli itu banyak sekali yang mendefinisikan ya. Jadi pendidikan luar sekolah itu adalah pendidikan yang cakupannya itu sangat luas ya, di mana setiap aktivitas pendidikan di luar sekolah itu melayani target didik guna mencapai tujuan belajar yang diselenggarakan oleh siapapun yang mampu dan untuk siapapun yang mau tanpa ada aturan yang rumit. Nah, dasarnya apa? Adapun dasar landasan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya apa? Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi di zaman sekarang harusnya tidak boleh ada seorang atau ada anak yang tidak menempuh pendidikan. Seharusnya, karena pemerintah sudah memberikan fasilitas, sudah memberikan layanan sekolah gratis kepada anak-anak yang ada di Indonesia. Namun, kenapa kok masih ada anak yang putus sekolah, kemudian masih ada anak yang terlantar dan lain sebagainya? Nah, itu mungkin ada faktor lain yang membersamai adanya problematika seperti itu. Jadi, kalau dari pemerintah sudah memberikan fasilitas kepada kita semuanya untuk bersekolah.
Faktor yang berperan dalam pendidikan agama Islam di luar sekolah yaitu teknologi. Jadi apa istilahnya itu, pendidikan agama Islam itu di luar sekolah itu salah satu faktornya adalah teknologi, yaitu apa? Teknologi yang canggih dapat diperkenalkan serta ada kalanya dipaksakan untuk pengarbitan, istilahnya untuk apa ya, melahirkan anak-anak yang mahir dalam teknologi. Kemudian ada program belajar yang dilakukan wajib bernilai sosial. Nah, program ini harus bernilai atau harus apa istilahnya, bermakna bagi kehidupan siswa atau rakyat, berperan di masyarakat. Kemudian acara belajar harus instansi pemerintah. Jadi kalau di Indonesia ini kan ada yang instansi atau lembaga pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan yang bersifat swasta. Namun secara tidak langsung semua itu sistemnya itu semua di backup oleh oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Baik, kesimpulan daripada jurnal yang telah saya jelaskan tadi adalah bahwasanya pendidikan di luar sekolah merupakan mekanisme pembelajaran sepanjang hayat yang berfungsi sebagai pelengkap dan pelestari pendidikan formal. Pendidikan ini bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia melalui kegiatan di luar sistem formal seperti majelis taklim, pesantren kilat, ya, dengan dasar utama Al-Quran dan hadis. Nah, faktor pendukung keberhasilannya adalah meliputi penggunaan teknologi yang sesuai, partisipasi masyarakat, program yang bermakna sosial, dan kemitraan dengan organisasi masyarakat. Secara keseluruhan, pendidikan luar sekolah berperan penting dalam memperkaya pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta membantu memecahkan masalah pendidikan secara berkelanjutan. Nah, bisa diambil kesimpulan atau diambil benang merah bahwasanya dimanapun orang berada, dimanapun anak berada, semua itu bisa belajar. Tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan organisasi, kemudian di lingkungan istilahnya bermain. Itu semua kalau kita bisa beradaptasi atau kita bisa memaknai atau kita bisa peka, maka disitulah akan muncul yang namanya pengetahuan, akan muncul yang namanya pengalaman. Demikian penjelasan hasil jurnal pendidikan luar sekolah, ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah dalam penyampaian hasil penelitian dalam jurnal ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.